Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3237 sampai bab 3240. Transplantasi tulang akar sangat kejam. Tidak manusiawi, kehadiran Xuanwu di sini menunjukkan rasa sakit seperti apa yang dialami. Itu adalah cara kejam yang menghancurkan jiwa binatang buas ini. Apakah Anda harus menggali tulang orang lain? Apakah kamu tidak memilikinya sendiri? Hati Ye Junlin berdarah, dia bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami saudara-saudaranya. Retak, klik, klik, Ye Junlin mengepalkan tinjunya erat-erat, dan persendiannya mengeluarkan suara yang mengerikan. Tempat ini juga sepertinya retak, dan ternyata itu adalah letusan gunung berapi, dengan nyala api yang membara di bawahnya. Pada saat ini, karena tidak dapat menahan amarah Ye Junlin, magma mulai bergulung, dan suatu kelainan muncul. Gunung berapi yang sudah lama tidak aktif ini akan segera meletus. Ye Junlin marah, gunung dan sungai terguncang. Li Ziran dan yang lainnya juga sangat tertekan. Betapa bangganya King Long dan yang lainnya di masa lalu. Sekarang sudah menjadi seperti ini, sulit bagi mereka untuk menerimanya, bukan? Sakitnya seperti ini, kenapa Xuanwu menjadi seperti ini? Mereka pasti merasa malu, bukan? Saya kira mereka tidak dapat menerima kesenjangan ini. Mereka akan merasa seperti sampah dan beban ini memalukan bagi Ye Junlin. Xiao Feng bahkan menyalahkan dirinya sendiri sampai memukulnya sampai mati. Jika dia tidak menghubungi 5 orang King Long, masalah ini tidak akan terjadi. Meskipun niat awalnya adalah untuk melindungi kelima orang itu, dia takut terjadi sesuatu pada mereka. Tapi sesuatu terjadi, dan itu ada hubungannya dengan dia. Dan dialah yang memimpin kelima orang itu keluar dari tempat persembunyiannya. Kalau tidak, mereka tidak akan keluar. Xiao Feng membenturkan batu besar itu dengan keras, dan tangannya sudah berlumuran darah. Bos, aku membuatmu malu, tapi itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Aku tidak mau melakukan ini, aku tidak mau. Xuanwu menangis hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Bos, kami akan menjadi beban bagi Anda mulai sekarang. Kami tidak memenuhi harapan Anda. Maaf, bos, karena membiarkan Anda melihat kami seperti ini. Memalukan sekali, kami malu, kami pantas mendapatkannya. Beberapa orang menjadi gila, saya menyalahkan diri sendiri dan merasa sangat malu. Sekarang ekspresi semua orang menjadi semakin memalukan. Melihat mereka seperti ini, semua orang merasa tidak nyaman. Memang benar kelima orang King Long mengalami gangguan emosi dan tidak bisa lagi mengendalikan diri. Tidak apa-apa, malunya apa? Sayang sekali kamu hanya diam saja dan terjatuh seperti ini. Kamu tidak mau membuatku malu. Dengarkan saja aku, cepat pulih, balas dendam pada musuhmu. Kamu tidak bisa biarkan musuhmu berhasil, kamu harus pergi dan membunuh mereka. Ah! Teriak Ye Junlin. Mendengar ini, kelima orang itu menjadi lebih tenang, dan ada secercah cahaya di mata mereka yang mati. Mereka juga memiliki harapan untuk bertahan hidup. 5 orang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Namun, Ye Junlin tidak pernah menyinggung masalah ini lagi, apalagi siapa yang melakukannya. Aku bahkan tidak bertanya pada Su Qingya. Aku sudah cukup merangsang kelima orang King Long dan membuat mereka merasa tenang. Jika disebutkan lagi akan menjengkelkan dan membuat mereka kehilangan kendali lagi. Keyakinan dalam pikiran saya sekarang adalah balas dendam. Tapi kalau terlalu banyak disebutkan, saya khawatir itu akan mengingatkan mereka pada adegan penyiksaan seperti api penyucian. Pasti akan lepas kendali lagi, jadi Ye Junlin tidak akan menyebutkannya lagi dan hanya menganggapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Toh, kini mereka tidak hanya trauma secara fisik, tapi juga trauma psikis. Mungkin kerusakan psikologisnya lebih serius. Bagaimanapun, ia dapat mengatasi trauma fisik, tetapi belum tentu trauma psikologis. Oke, bawa orang-orang itu pergi. Akhirnya,
kelima orang itu dijemput oleh Ye Junlin dan rombongannya. Tapi sebelum pergi, Ye Junlin memberitahu Su Qingya dan yang lainnya, "Ikuti saya, ada yang ingin saya tanyakan nanti." Su Qingya dan yang lainnya mengangguk. Apakah mereka mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Junlin? Tulang kelima orang King Long telah digali, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia pasti akan membalas dendam, bukankah Hydra itu seperti itu? Tapi, meskipun mereka tahu siapa yang melakukannya, mereka tidak mau memberitahu mereka. Aku tidak boleh memberitahu Ye Junlin, hati-hati. Sangat takut, karena mereka tidak tahu, tentu saja tidak. Begitu mereka mengatakan sesuatu, itu saja, tidak hanya mereka berempat akan mati secara tragis. Bahkan Beige pun mungkin terlibat dan mereka semua akan dibantai. Tidak ada seorang pun yang tersisa, dan kematiannya sangat tragis. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, jika mereka angkat bicara dan ketahuan. Ini akan benar-benar terjadi. Bahkan jika Beige dianggap sebagai faksi besar dan terkemuka di divisi penindas iblis, mereka tetap akan dibantai. Inilah kekuatan kelompok orang itu, tidak hanya mereka kuat, mereka juga kejam dan bengis. Mereka sangat takut, semua faksi utama di divisi penindas iblis ketakutan dengan berita tersebut dan tidak mau menyebutkan adanya hal yang tabu. Siapapun yang menentang mereka akan menyesal datang ke dunia ini. Semuanya meninggal secara tragis, oleh karena itu, mereka tidak berani menyebutkannya. Ye Junlin mungkin menghancurkan mereka, dia memiliki kekuatan. Tapi sebelum itu, kelompok orang itu pasti akan menghancurkan Beige. Mereka tidak berani berjudi sama sekali, kedua belah pihak kejam. Namun menurut mereka, mereka lebih kejam dari Ye Junlin. Mereka memilih sisi lain. Su Qingya dengan cepat mengarahkan pandangannya ke beberapa orang, menyuruh mereka untuk tidak berbicara omong kosong. 3 orang lainnya juga memahami bahwa ini terkait dengan keselamatan semua orang. Bukan hanya diri mereka sendiri, tapi juga seluruh Beige. Semua orang akan berada dalam bahaya. Ye Junlin memimpin semua orang ke tempat mereka bersembunyi. Sekarang kelima orang King Long perlu berkultivasi dengan tenang, dan yang terbaik adalah tidak diganggu oleh orang lain. Setelah kembali, Ye Junlin segera menemukan banyak materi surgawi dan harta duniawi, dan memilih yang berguna bagi 5 orang King Long. Li Ziran dan yang lainnya secara khusus bertanggung jawab merawat mereka. Setelah aman dan sehat, Ye Junlin keluar dan memanggil Su Qingya dan yang lainnya kepadanya. "Kamu seharusnya tahu siapa yang melakukannya, kan? Aku rasa kamu tahu." Ye Junlin bertanya langsung kepada mereka, matanya menyala-nyala, seolah menembus hati mereka. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang ketahuan. Su Longri dan yang lainnya merasa bersalah dan tidak berani menatap langsung ke arah Ye Junlin. Mereka mulai ragu dan panik. Su Qingya terbiasa melihat angin kencang dan ombak, jadi dia berkata langsung, "Saya tahu." "Siapa itu? Katakan padaku." Setelah mendengar ini, Ye Junlin menjadi bersemangat. Dia segera menatapnya, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Seperti binatang purba yang tidak aktif selama ribuan tahun. Pada saat ini, Su Qingya merasakan darah di sekujur tubuhnya mengalir deras, meridiannya juga bengkak, dan organnya akan meledak. Saya belum pernah menemukan keberadaan yang begitu menakutkan. Namun meskipun demikian, Su Qingya masih merasa bahwa kelompok orang itu lebih kejam. Dibandingkan dengan Ye Junlin, Su Qingya dan yang lainnya tidak mampu menyinggung sekelompok orang itu. Su Qingya menatap tekanan besar itu dan berkata kepada Ye Junlin, "Dengarkan aku, Raja Yizi. Sebenarnya, orang yang mentransplantasikan tulang akar dapat dengan mudah ditebak oleh semua faksi utama divisi Zenmo. Karena ada orang yang berspesialisasi dalam transplantasi tulang akar, keberadaan profesional tulang disebut master tulang. Master tulang melakukan hal-hal yang teduh dan harus menanggung harga yang mahal, oleh karena itu,
Hanya ada beberapa master tulang bahkan di Demon Suppression Department, semua orang pada dasarnya bisa menebak bahwa itu akan memakan waktu. Mereka pastilah orang yang mentransplantasikan tulang-tulang itu. Orang yang menggali tulang saudaramu pastilah beberapa dari ahli tulang ini. Ahli tulang ini mudah ditemukan. Paling buruk, kita akan menangkap semua ahli tulang. Itu pasti tidak akan salah. Tapi mempekerjakan kami tidak tahu dalang di balik para ahli tulang ini yang mentransplantasikan tulang akar. Apalagi kepada siapa mereka mentransplantasikan tulang spiritual akar spiritual 5 elemen. Saya harus mengatakan bahwa Su Qingya sangat pintar. Dia mengatakannya tetapi sepertinya tidak mengatakannya. Tapi kecurigaan Ye Junlin terhapus. Meskipun dia mengatakan bahwa yang melakukannya adalah para ahli tulang. Sebenarnya merekalah yang melakukannya. Tetapi mereka bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Tapi ada orang lain, ahli tulang hanyalah alat, disewa dan digunakan oleh orang lain. Oke, aku mengerti, tidak peduli siapa yang ada di balik layar, master tulang hanya bisa menjadi orang-orang itu, kan? Ekspresi Ye Junlin melembut. Hal ini membuat Su Qingya dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, benar. Kamu tidak tahu siapa yang ada di balik layar. Ye Junlin terus bertanya. Ya, kita masih bisa mengetahui tentang ahli tulang, dalang di balik layar benar-benar tidak tahu, dan dia jauh lebih kuat dari kita. Mereka lolos satu langkah sebelum kita pergi, yang cukup untuk membuktikan ini. Su Qingya dan yang lainnya sangat takut akan hal ini. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Oke, kalau begitu tangkap semua ahli tulang dari Departemen Penekan Iblis dulu. Saya pribadi akan menginterogasi semua ahli tulang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan siapa di baliknya. Adegan. Semua daftar sudah terdaftar. Saya tidak perlu Anda mencarinya. Saya akan mencarinya sendiri. Saya berhutang budi padamu. Ayo lakukan secepat mungkin. Su Qingya dan yang lainnya setuju. Yah, oke. Tapi master tulang tidak mudah untuk melengkapi daftarnya. Kita harus memeriksanya, dan kita perlu bertanya kepada beberapa senior dari Beige. Kita perlu menunggu sebentar. Oke, tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Su Qingya dan kelompoknya datang dari setelah pergi dari sini. Semua orang menghela nafas lega. Ini sangat berbahaya. Jika Ye Junlin sedikit lebih kuat sekarang, aku khawatir aku akan menceritakan semuanya padanya. Su Longri menepuk dadanya. Kamu harus pintar, adik perempuan junior. Kalau tidak, kita benar-benar harus memberitahu mereka. Su Qingya juga mengerutkan kening. Meskipun semua orang tahu bahwa hanya ada begitu banyak ahli tulang, tidak mungkin untuk membuat daftar mereka secara lengkap. Itu mudah hal. Tapi karena aku berjanji padamu, aku harus membantumu melakukannya. Ini, meskipun kami tidak bisa memberitahu orang di balik layar, tapi kami masih bisa memberikan daftar ahli tulang. Su Qingya dan yang lain juga lalu pergi. Setelah mereka pergi, Xiao Feng muncul di depan Ye Junlin. Puff, dia berlutut tepat di depan Ye Junlin. Ye Junlin langsung tercengang. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Tuan, ini semua salahku. Akulah yang melukai King Long dan yang lainnya. Jika aku tidak menghubungi mereka secara diam-diam, mereka tidak akan pergi dari sini. Mereka akan menunggu sampai kamu kembali. Apalagi sesuatu seperti ini. Ini semua aku, semuanya salahku, Tuan. Pukul saja aku, tegur saja aku. Pah. Xiao Feng menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ye Junlin dengan cepat menghentikannya. Apa hubungannya ini denganmu? Itu sama sekali bukan masalahmu. Kamu juga punya niat baik dan tidak menjebaknya. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri? Kamu tahu, kami jangan juga. Itu salahmu. Xiao Feng hampir menangis. Karena tidak ada yang menyalahkanku, aku merasa lebih bersalah, tidak peduli apapun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku punya tanggung jawab besar, aku minta maaf pada mereka. Xiao Feng adalah benar-benar minta maaf. Salahkan dirimu sendiri.
Xiao Feng, bangun, tidak apa-apa, aku bilang kamu benar. Dan kamu benar, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri sama sekali, yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu 5 orang King Long pulih. Dan di sisi lain, kita perlu mencari tahu dalang di balik layar, mengerti, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya. Terlebih lagi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Junlin dengan paksa menarik Xiao Feng. Oke. Aku tahu, aku juga sangat akrab dengan orang-orang dari divisi penindas iblis, aku juga akan mencari daftar ahli tulang, ada kekuatan dalam jumlah. Xiao Feng tampak bertekad, baiklah. Tapi hati-hati, terutama saat berhadapan dengan orang-orang dari divisi penindas iblis. Meskipun Su Qingya dan yang lainnya adalah orang baik, mungkin mereka juga memiliki Xiao Jiu di hati mereka, hati-hati dalam segala hal. Ye Junlin mengingatkan jalan. Tuan, saya mengerti, saya pasti akan melakukannya. Xiao Feng mendengarkan apa yang dia katakan. Selanjutnya, dia akan berhati-hati saat berhadapan dengan orang-orang dari divisi penindas iblis. Tapi kecuali satu orang, Gong Qianqiu, dia tidak akan mengira bahwa Gong Qianqiu adalah anggota divisi penekan iblis. Dia hanya akan berpikir bahwa Gong Qianqiu adalah miliknya. Namun, dia tidak memberitahu Ye Junlin tentang Gong Qianqiu. Selanjutnya, pertama-tama dia perlu menemukan beberapa harta surga dan bumi untuk membantu King Long dan yang lainnya pulih. Saya mencari Gong Qianqiu untuk menemukan daftar ahli tulang. Datanglah ke divisi Tenjin. Pada saat ini, Xiao Feng melihat beberapa penjaga dewa berkumpul dan bergosip. Dia berhenti dan ingin mendengar apa itu. Tahukah kamu, semua tulang dari 5 orang King Long digali dengan paksa. Aku tahu, aku juga tahu bahwa Raja Yizibing awalnya menyembunyikan 5 orang King Long. Tapi kemudian Xiao Feng menghubungi mereka secara rahasia dan memaksa Seng Sheng memanggil mereka keluar. Tapi pada akhirnya mereka menipu 5 orang King Long. Ya, Xiao Feng tampaknya telah ditipu oleh penyihir, sungguh menyedihkan bagi 5 orang King Long untuk menipu saudara-saudaranya sendiri. Sekarang seluruh divisi Tiansen sedang dalam masalah. Kamu tahu kalau Xiao Feng lah yang menipu salah satu orangnya, kamu bisa bermain dengan putri divisi penekan iblis, konyol. Mendengar ini, mentalitas Xiao Feng meledak. Dia ingin naik dan memukuli orang-orang ini dengan kejam. Tapi dia menahan diri, awalnya, dia merasa jauh lebih baik setelah dihibur oleh Ye Junlin. Sekarang saya fokus mencari bahan alami dan harta karun untuk memulihkan 5 orang King Long dan daftar pencari tulang. Namun setelah disebutkan oleh orang-orang ini, mentalitasnya meledak total. Perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri langsung menghampiriku. Ini telah mencapai titik di mana hal itu tidak dapat dikendalikan. Apakah seluruh divisi Tianjin mengetahui hal ini? Meskipun Ye Junlin dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Tapi masalah ini memang ada hubungannya dengan diriku sendiri. Awalnya, semua orang bersembunyi, tapi saya membiarkan mereka keluar. Meski niatnya tidak buruk, tapi dia punya keinginan egoisnya sendiri. Gong Qianqiu memintanya untuk pergi, dan dia pikir tanggung jawabnya lebih besar. Tentu saja, di dalam hatinya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Gong Qianqiu. Semuanya salahnya, dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi saat mendengar kata, penyihir, saya sangat marah. Namun yang membuatnya semakin marah adalah sikap menyalahkan dirinya sendiri. Dialah yang menyebabkan kelima orang King Long menjadi seperti ini. Ketika orang-orang itu melihat Xiao Feng melihat ke sini, mereka segera pergi dengan perasaan bersalah. Namun hal ini membuat Xiao Feng semakin merasa bersalah dan sedih. Selanjutnya, ketika melewati orang lain, mereka semua berkelompok, memandang dia menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Menurut Xiao Feng, semuanya membicarakan tentang dia. Dia juga semakin bersalah, mereka hampir merasa malu. Setiap kali dia melihat seseorang memandangnya, dia merasa seperti mereka sedang membicarakannya.
Dia menjadi curiga, orang-orang juga tercengang. Selama seseorang melihatnya lagi, mereka akan merasa sedang membicarakannya. Kata-kata itu terus terulang di benakku. Xiao Feng lah yang melukai 5 orang Qinglong. Xiao Feng lah yang ditipu oleh penyihir itu. Kata-kata ini berulang kali meledak di benaknya. Rasa bersalahnya semakin dalam, aku semakin menyalahkan diriku sendiri. Ketika dia datang ke tempat terpencil, dia melampiaskannya dengan gila-gilaan. Orang yang melakukannya pada dirinya sendiri bukanlah manusia atau hantu. Dia juga muntah darah dengan gila-gilaan, dia bahkan mengalami halusinasi. Ye Junlin, Li Ziran dan yang lainnya menyalahkan diri mereka sendiri. Bahkan Qinglong dan yang lainnya menuduhnya dengan wajah pucat, menyalahkan dia atas segalanya. Saat itu Gong Qianqiu muncul, seringai terbentuk di bibirnya. Dia sebenarnya telah memperhatikan Xiao Feng sejak lama. Itu tidak muncul, saya telah melihat Xiao Feng berubah dari normal menjadi tertegun sekarang. Dia telah menunggu saat ini. Ini adalah momen tergelap dan paling menyalahkan diri sendiri bagi Xiao Feng. Selama dia muncul saat ini, dia akan menjadi cahaya yang menembus kegelapan dalam hidup Xiao Feng. Dia juga akan menjadi orang yang paling dipercayanya, orang yang mengendalikannya. Mulai sekarang, Xiao Feng akan berada di bawah kendalinya. Apapun yang dia minta pada Xiao Feng akan melakukannya. Semacam kendali tak terlihat telah tercapai. Wanita ini sangat cerdas, dan sama mendalamnya. Bersambung.